Halo sobat-sobat BUMDes di seluruh Indonesia, bertemu lagi bersama saya Romulo Merpaung di dalam channel YouTube kesayangan kita, yaitu Klinik BUMDes Channel, sebuah channel yang selalu membahas mengenai BUMDes dan hal-hal yang terkait dengan desa. Kali ini kita akan bicara mengenai suatu aspek yang sangat penting, yang sangat jarang dijalankan di dalam pengelolaan BUMDes, padahal itu sangat penting dan boleh dikatakan hal ini menjadi salah satu faktor penyebab kenapa banyak BUMDes yang tidak berjalan sebagaimana yang telah diharapkan. Apa itu? Yaitu adalah salah satu fungsi manajemen, yaitu mengenai pengawasan, di mana disebutkan bahwa salah satu unsur di dalam struktur organisasi BUMDes, selain penasehat, pengurus, ada satu unsur yang sangat penting, yaitu adalah pengawas. Tetapi dalam kenyataannya, pengawas ini praktis tidak pernah berperan di dalam pengelolaan BUMDes, malah seolah-olah dibiarkan BUMDes itu berjalan tanpa pengawasan. Padahal untuk memastikan bahwa BUMDes itu sudah berjalan sesuai dengan regulasi dan rencana yang mereka susun, itu yang bertugas ke sana adalah tim pengawas. Sekarang coba kita akan lihat lebih detail, lebih teknis, bagaimana caranya tim pengawas menjalankan tupoksinya. Yang paling utama yang harus diketahui oleh seorang pengawas BUMDes adalah bahwa pengawas harus mengetahui dokumen perencanaan program kegiatan dari BUMDes itu sendiri harus diketahui oleh tim pengawas. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebuah perencanaan BUMDes itu harus disepakati di dalam musyawarah desa. Nah, melalui musyawarah desa tersebut, maka dokumen-dokumen perencanaan tersebut harus diserahkan kepada tim pengawas. Nah, berdasarkan dokumen perencanaan tersebut, pengawas nanti akan menjalankan tugasnya untuk melakukan monitoring dan evaluasi sekaligus memastikan apakah pengurus BUMDes sudah menjalankan rencana yang telah disepakati atau tidak. Yang kedua, pengawas juga harus memastikan bahwa pengurus BUMDes telah menjalankan kegiatan ataupun usaha BUMDes itu sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang BUMDes. Jadi ada dua hal yang harus diketahui oleh seorang pengawas, bukan cuma sekedar mengetahui tetapi juga harus betul-betul memahami, yaitu adalah semua regulasi tentang badan usaha milik desa, mulai daripada peraturan pemerintah, Permendes, bahkan sampai dengan peraturan desa dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, seorang pengawas harus memahami. Nah, berdasarkan pengetahuan mereka itulah dia akan bisa melakukan teguran ataupun perbaikan ketika seorang pengurus BUMDes tidak menjalankan sesuai dengan apa yang telah diatur, baik di dalam anggaran dasar, pemerintah, Perdes, Perbub, bahkan sampai dengan peraturan pemerintah. Ketika misalnya seorang pengurus BUMDes tidak menjalankan sesuai dengan aturan, maka sesegera mungkin tim pengawas bisa memberikan nasihat ataupun mengarahkan pengurus BUMDes, bahkan menyampaikan kepada penasehat bahwa pengelolaan BUMDes sudah mulai melenceng dari apa yang telah diatur. Yang kedua, seorang pengurus BUMDes, pengawas BUMDes pun seyogianya harus memahami sedikit banyak mengenai laporan keuangan, karena hal-hal yang sangat penting dan strategis untuk diawasi oleh pengurus BUMDes selain kegiatannya juga pemanfaatan daripada dana yang dikelola oleh pengurus BUMDes. Maka ke depan kita menghimbau
agar mengaktifkan kembali dan membentuk tim pengawas yang berasal dari unsur masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya badan usaha milik desa, sehingga tidak terjadi hal-hal seperti yang tidak kita harapkan. Pada akhirnya suatu waktu setelah di akhir tahun, pengurus BUMDes ketika melakukan pelanggaran terkait pada akhirnya berurusan dengan aparat penegak hukum. Ketika tim pengawas bisa berjalan, bisa dilakukan antisipasi dini sehingga pelanggaran pidana bisa diminimalisir ketika tim pengawas itu sudah berjalan dengan baik. Masalahnya sekarang, apakah tim pengawas dari masyarakat itu efektif? Tentu mereka harus dilakukan pelatihan, atau setidak-tidaknya perlu memang dari perangkat desa atau dari aparat desa diberikan kuasa untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga yang ekonomi yang ada di desa, apakah itu BUMDes maupun Koperasi Desa Merah Putih yang sebentar lagi akan dibentuk sebanyak 70.000. Memang secara aturan tidak ada disebutkan perangkat desa boleh melakukan pengawasan, tetapi untuk lebih efektivitas pengawasan, saya rasa tidak ada salahnya Permendagri dibuat untuk memberikan wewenang kepada kepala desa untuk mengangkat salah satu perangkatnya atau stafnya yang khusus melakukan pengawasan kepada lembaga-lembaga ekonomi yang ada di desa, terutama BUMDes dan koperasi desa. Nah, demikian bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Romulo Marpaung. Salam BUMDes.